Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama Bapak yaitu Muhammad Arif Fitrajaya. Bapak adalah guru penyias orkes di SMA Negeri 1 Karangtengah. Dan pada kesempatan kali ini Bapak diberi kesempatan untuk memaparkan atau mengisi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Karangtengah tahun pelajaran 2021-2022. Oke, bisa kita lihat ya di slide-nya. Bahwa dalam kesempatan kali ini Bapak akan memaparkan materi tentang sekolah ramah anak. Sekolah sebagai rumah kedua, sekolah tanpa kekerasan, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020-2021. Ya lanjut ya, kita akan mempelajari tentang sekolah ramah anak ini. Nah, di sini yaitu tentang definisi. Apa itu sekolah ramah anak atau kita singkat dengan istilah SRA, yaitu satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di sekolah. Nah, di sini maksudnya adalah satuan pendidikan formal adalah SMA Negeri 1 Karangtengah. Berkomitmen akan memberikan pemenuhan hak bagi siswa serta perlindungan khusus ya. Nah, pemenuhan hak ini adalah hak-hak kalian sebagai siswa. Kemudian perlindungan khusus di sini yaitu perlindungan dari tindakan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik. Kemudian apabila terjadi, maka sekolah di sini menyediakan mekanisme pengaduan ya, sehingga anak atau kalian sebagai siswa merasa terlindungi ya dengan adanya mekanisme pengaduan ini bila mana kasus di sekolah terjadi. Nah, itu ya tentang definisi dan pengertiannya bisa kalian pahami. Kemudian kita lanjut. Nah, apa yang menjadi latar belakang kenapa sekolah ramah anak ini muncul? Nah, salah satunya yaitu tentang waktu ya, tentang waktu anak. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa selama 24 jam satu hari, sepertiganya bahwa 8 jamnya kalian atau siswa menghabiskan waktu di sekolah ya. Sehingga penting untuk memastikan ketika anak berada di sekolah, mereka terlindungi dan merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Nah, sehingga konsep bahwa sekolah ramah anak ini muncul. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tentang konsep sekolah ramah anak. Apa itu konsep sekolah ramah anak? Yaitu istilahnya kita kenal dengan barisan. Ya, barisan itu apa? B-nya adalah bersih, ya. A-nya aman, R-nya ramah, I-nya indah, kemudian inklusif, S-nya sehat, A-nya asri, dan terakhir yaitu N-nya itu tentang nyaman. Jadi konsep sekolah ramah anak ini yaitu barisan ini, yaitu memastikan bahwa sekolah anak berada di sekolah merasa aman dan nyaman, itu intinya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, di sini ada tentang prinsip sekolah ramah anak itu sendiri. Setidaknya ada 5 poin di sini ya. Pertama yaitu pengelolaan yang baik. Artinya ya, di sini sekolah ramah anak ini harus dikelola dengan baik dari seluruh stakeholder-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah kelangsungan hidup dan perkembangan. Nah, artinya di sini sekolah ramah anak berkomitmen ya agar tumbuh kembang kalian ataupun siswa bisa berlangsung sebagaimana mestinya di masa sekolah ini ya. Kemudian yang ketiga yaitu kepentingan terbaik anak. Nah, di sini dalam sekolah ramah anak ingin memastikan bahwa kepentingan terbaik anak atau kalian bisa terpenuhi. Nah, kemudian yang keempat yaitu tentang partisipasi anak ya. Nah, di sini poin ini menjelaskan bahwa
Sekolah ramah anak tidak akan terwujud apabila anak tidak melakukan partisipasi secara aktif. Nah, di sini peran aktif kalian itu betul-betul dituntut agar sekolah ramah anak ini bisa terwujud dengan baik. Kemudian yang terakhir, nah ini termasuk di sekolah kita ya, bahwa sekolah kita berkomitmen bahwa tindakan diskriminasi itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Jadi SMA Negeri 1 Karangtengah berkomitmen tidak akan terjadinya diskriminasi pada seluruh warga sekolah. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut tentang, nah ini ya, kita pelajari tentang 3 pilar SRA ya. Apa itu? Yang pertama adalah sekolah ya. Pilar yang pertama adalah sekolah, yang keduanya siswa, yang ketiga tak kalah penting adalah orang tua. Nah, jadi konsep sekolah ramah anak ini tidak akan terwujud apabila 3 pilar ini tidak ada. Pertama, sekolah, yang kedua siswa, yang ketiga orang tua. Bagaimana cara mewujudkannya? Yaitu dengan cara komunikasi. Nah, kalian coba lihat, pahami ya. Ada gambar di sini menjelaskan tentang 3 pilar ini. Bahwa sekolah, siswa, dan orang tua harus berkomunikasi secara berkesinambungan untuk menjaga dan memastikan bahwa sekolah ramah anak bisa terwujud dengan baik. Oke, bisa dipahami ya dan disimak sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya, nah, setelah kalian paham tentang definisi dan konsepnya, nah, kita akan mengenali tentang tindakan penyimpangannya, ya. Apa saja itu? Oke, kita masuk. Oke, ya. Jadi tindakan penyimpangan itu tak hanya fisik saja, ya. Ada fisik maupun non fisik. Nah, kalau fisik kita sudah tahu ya bahwa tindakan penyimpangan fisik itu adalah penyimpangan kekerasan secara fisik. Nah, sekarang kita akan coba pahami tentang non fisik. Yang pertama adalah bully verbal, ya. Nah, ini sering terjadi ya bahwa penindasan menggunakan kata-kata. Nah, apa saja itu? Yang pertama, gosip, ya. Yang kedua, celaan. Yang ketiganya, fitnah. Yang keempatnya, ancaman kekerasan. Yang kelima, julukan, nama menggejek. Yang terakhir, pernyataan bernuansa ajakan seksual. Nah, ini kalian harus cermati ya, kalian harus pahami bahwa kegiatan-kegiatan tersebut atau perilaku-perilaku tersebut termasuk dalam perilaku menyimpang atau kita sering sebut dengan istilah bully verbal. Nah, walaupun kalian secara tidak sadar melakukannya, nah sekarang kalian harus paham bahwa tindakan itu tidak diperbolehkan. Oke, apakah ada lagi tindakan penyimpangan yang lain? Tentunya ada. Nah, kita pahami lagi. Nah, ini bully nonverbal ya, yaitu dengan cara mengekspresikan. Ya, apa saja poin-poinnya? Yang pertama, nah melihat sinis orang lain, kemudian ekspresi muka merendahkan orang lain, kemudian menonton aksi bully ya yang terjadi, kemudian mengancam, mendiamkan seseorang, atau memanipulasi persahabatan, kemudian mengirimkan surat kaleng yang bernada negatif. Nah, itu termasuk dalam bully nonverbal. Ya, kalian harus pahami. Mungkin kalian tidak melakukan tindakan tersebut secara sadar, tapi perlu kalian pahami dari sekarang bahwa ekspresi-ekspresi seperti itu termasuk penyimpangan dalam hal bully nonverbal. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, di sini ada bully relasional. Nah, memang di sini bullying ini tidak mudah diidentifikasi seperti bully verbal atau fisik. Nah, mari kita pahami poin-poinnya ya. Nah, pertama yaitu pelemahan harga diri korban secara sistematis. Kemudian pengabaian, pengucilan, kemudian sikap-sikap tersembunyi seperti helaan napas, kemudian pandangan agresif, cibiran, tawa mengejek, ataupun bahasa tubuh kasar. Nah, itu termasuk penyimpangan bullying juga termasuknya. Jadi kalian harus pahami itu. Kemudian nih, yang terakhir nih,
Yaitu yang sekarang akhir-akhir ini marak terjadi ya, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kita masuk ke era digital. Semua serba digital dan kalian menggunakan aplikasi digital baik media sosial. Nah, itu harus dengan bijak kalian menggunakannya karena bisa saja terjadi penyimpangan, yaitu bullying di ruang cyber. Apa saja? Yaitu pertama, mengirimkan pesan negatif di media sosial. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian mengirimkan voicemail kejam, kemudian mengirimkan email negatif, kemudian membuat situs memalukan bagi korban, kemudian menggunakan akun palsu untuk menyerang media sosial korban. Nah, itu termasuk eh, eh, perilaku-perilaku menyimpang atau bullying di ruang cyber. Nah, kalian harus pahami bahwa itu tidak boleh dilakukan, ya. Oke. Kenapa itu tidak boleh dilakukan? Tentunya akan berdampak negatif. Nah, kita kenali sekarang dampak-dampak negatifnya. Nah, pertama yaitu dampak bullying pada korban. Apa saja? Yang pertama, korban akan mengalami kesakitan baik secara fisik maupun psikologisnya, ya tentu. Yang kedua, kepercayaan diri mulai merosot, mulai menurun ya gara-gara dia selalu dibully. Kemudian dia merasa malu, kemudian dia merasa trauma, bahkan bisa depresi, kemudian dia merasa serba salah melakukan apapun. Kemudian, nah ini tidak diharapkan ya, dia menjadi takut ke sekolah atau school phobia, ataupun dia prestasi di sekolahnya menjadi menurun ya. Nah, itu tidak diharapkan. Kemudian dia mengisolasi diri dari teman bahkan keluarganya. Kemudian dia menderita ketakutan secara sosial, dia menjadi murung ya, tidak mau berinteraksi. Kemudian yang terakhir ya, ini sangat dikhawatirkan bahwa dia merasa kecenderungan ingin bunuh diri. Nah, ini bahkan kalian harus pahami bahwa tingkat bullying ini bisa berdampak sejauh itu. Kemudian apakah dampaknya hanya pada korban? Tentunya tidak. Nah, ini kita akan kenali tentang dampak bullying pada yang lain. Yang pertama pelaku ya. Di sini dijelaskan, pelaku akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan atau bullying, ya, agresi maupun mengancam anak lain. Bila mana pelaku tidak diberikan pendidikan secara dini ataupun sanksi ketika mereka melakukan itu, ya. Kemudian yang kedua, nah dikhawatirkan ketika dewasa dia berpotensi lebih besar untuk menjadi perilaku kejahatan ya dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Jadi kalian harus pahami ya, pelaku pun harus dididik, kemudian sanksinya yang harus mendidik agar dia tidak mengarah pada dampak negatif seperti itu. Kemudian terhadap saksi nih ya, tak kalah penting. Saksi akan mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan secara psikologis, ya, dihantui perasaan bersalah, ya. Kemudian yang kedua, mereka merasa terancam dan ketakutan, khawatir akan menjadi korban selanjutnya perilaku bullying tersebut. Kemudian yang terakhir, dapat mengalami penurunan prestasi karena perhatian mereka terfokus bagaimana menghindari target berikutnya karena dia khawatir ya akan menjadi target selanjutnya. Nah, tentunya ketika kalian tahu dampak-dampak negatif bullying ini baik terhadap korban, pelaku ataupun saksi, tentunya kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa tindakan bullying ini berdampak sangat negatif ya, sehingga kalian tidak boleh melakukan perilaku-perilaku menyimpang atau bullying baik fisik maupun non fisik tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, ini tentang mekanisme pengaduan. Yang tadi dikatakan bahwa SMA Negeri 1 Karangtengah berkomitmen akan memfasilitasi atau melindungi kalian dari tindakan-tindakan menyimpang. Nah, di sini bisa kalian pahami bahwa di gambar tersebut atau di tabel tersebut, diagram tersebut,
Ada mekanisme pengaduan. Di sini siswa bisa melakukan fasilitas untuk melaporkan atau mengkonsultasikan kepada wali kelas ya maupun guru mapelnya ataupun bisa ke teman sebayanya ataupun ke guru BK ya. Kalian bisa melakukan konsultasi. Atau nih, kalau kalian tidak berani untuk mengemukakannya langsung, kalian bisa menggunakan fasilitas kotak pengaduan ya. Nah, bila kalian tinggal laporkan melalui kotak pengaduan, insya Allah ya, tentunya sekolah akan melakukan respon secara cepat dan mencari solusi terbaik terhadap masalah yang sedang dihadapi. Oke, bisa kita simak sama-sama ya tentang mekanisme pengaduan ini. Lanjut. Oke, di sini tujuan sekolah ramah anak. Apa saja tujuan sekolah ramah anak? Ayo kita simak sama-sama. Oke, pertama, tujuan sekolah ramah anak ini untuk mencegah kekerasan terhadap anak, ya, yaitu terhadap kalian sebagai siswa dan semua warga sekolah. Yang kedua, menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik antara siswa dengan guru, dengan tenaga pendidik yang lain, kemudian dengan komponen warga sekolah yang lain, tentunya yang lebih baik, kemudian akrab dan hubungan yang berkualitas dan positif. Yang ketiga yaitu anak terbiasa dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Nah, di sini di SMA Negeri 1 Karangtengah memfasilitasi yaitu dengan cara pendidikan karakter. Seperti apa? Yaitu pendidikan karakter yang terintegrasi dalam mata pelajaran. Kemudian pendidikan karakter yang terintegrasi dalam pendidikan kepramukaan juga. Nah, kemudian yang keempat yaitu mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam. Artinya di sini sekolah akan memastikan bahwa seluruh sarana prasarana di sekolah yaitu masuk kategori aman untuk kalian ya, sehingga kalian nyaman berada di sekolah ya. Kemudian yang terakhir yaitu anak mempunyai wadah dalam mengekspresikan kemampuan baik bakat dan minatnya. Nah, di sini SMA Negeri 1 Karangtengah memfasilitasinya dengan cara kegiatan ekstrakurikuler. Di sana kalian bisa mengekspresikan kemampuan baik bakat maupun minat kalian ya. Silahkan ikuti. Nah, oke, selanjutnya yaitu kemudian Pak, apakah ada hal lain tentang SRA ini? Oke, kita simak ya. Nah, sejatinya SRA tidak bisa berjalan sendirian. Butuh peran dan dari semua pihak, termasuk kalian sebagai siswa ya. Seperti tadi ya, 3 pilarnya bahwa SRA ini bisa terwujud dengan adanya komitmen dari sekolah, siswa maupun orang tua, bahkan stakeholder lainnya. Nah, setidaknya ada 6 hal komponen penting. Apa saja? Mari kita pahami. Oke, yang pertama yaitu tentang kebijakan sekolah ramah anak ini harus tertulis SK-nya, programnya, ya. Artinya SMA Negeri 1 Karangtengah di sini berkomitmen bahwa kebijakan sekolah ramah anak ini tertulis dan di SK-kan secara legal. Jadi legalitasnya jelas ya. Kalian merasa aman dan nyaman bahwa legalitas kebijakan SRA ini terlindungi secara aturan. Nah, kemudian yang kedua yaitu pendidik dan tenaga kependidikan terlatih terhadap hak-hak anak. Yang tadi ya, bahwa di sini guru-guru maupun tenaga kependidikannya sudah dilatih atau dibekali tentang bagaimana mekanisme sekolah ramah anak ini sehingga hak-hak kalian sebagai siswa bisa terpenuhi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan proses belajar yang ramah dan ramah, yaitu kegiatan pembelajaran yang mengedepankan tentang penerapan disiplin yang positif. Kemudian yang keempat, nah tadi sarana dan prasarana yang ramah, artinya di sini SMA Negeri 1 Karangtengah memastikan
bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah tidak membahayakan untuk kalian, ya, dan dapat mencegah dari kecelakaan yang mungkin timbul. Kemudian yang kelima yaitu tentang partisipasi anak. Nah ini ya diucap berkali-kali bahwa sekolah ramah anak ini tidak akan terwujud apabila partisipasi kalian sebagai siswa tidak dilakukan. Nah, terakhir yang keenam yaitu partisipasi dari orang tua, baik ataupun lembaga masyarakat, kemudian dunia usaha, stakeholder lainnya, dan bahkan alumni. Nah, semua komponen tersebut dapat membantu untuk terwujudnya sekolah ramah anak yang diharapkan. Oke, kita pahami semua ya. Nah, selanjutnya tentang, nah ini ya, yang tadi poin tentang partisipasi anak. Ya, karena partisipasi anak ini penting sehingga kalian harus secara sadar melakukan hal tersebut. Nah, salah satu bentuknya yaitu ini, yaitu tentang Ikrar Sekolah Ramah Anak Jawa Barat. Oke, sekarang Bapak akan kasih waktu ya. Kalian silakan membacakan ikrar ini ya dengan penuh keyakinan dan penuh semangat ya melakukan pembacaan ikrar tersebut. Dan tak kalah penting adalah ikrar ini tidak hanya diucapkan saja, tapi kalian harus pahami, renungkan, dan aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari di sekolah. Oke, sekarang Bapak kasih waktu ya. Silahkan untuk berikrar. Baik, luar biasa. Terima kasih kalian yang sudah berikrar. Nah, mudah-mudahan apa yang kalian lakukan ini menjadi salah satu bentuk ya bahwa kalian sudah berjanji, berikrar bahwa kalian akan mewujudkan sekolah ramah anak ini demi kepentingan bersama. Oke, baik. Nah, ini ya. Tadi adalah berikut adalah pemaparan materi tentang materi MPLS yaitu sekolah ramah anak yang sudah Bapak paparkan. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak paparkan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa kalian aplikasikan ya tentunya. Nah, pesan dari Bapak yaitu tolak kekerasan ya, katakan tidak pada kekerasan baik dari kekerasan fisik maupun non fisik, pokoknya katakan tidak pada kekerasan karena itu akan memastikan bahwa segala program di sekolah bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.